Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswi yang mengikuti perkuliahan Ilmu Sosial Budaya Dasar. Dan pada hari ini materinya adalah tentang manusia dan lingkungan. Menjelang UAS, pertemuan kita sebenarnya ini adalah yang terakhir, dan kebetulan materi kita juga ini yang terakhir, dan ada sesudah ini masih dalam bagian materi ini tentang problematika ya. Cuman di sini saya rangkum semuanya karena sesuai jadwal yang sudah ada, jadwal akademik, bahwa tanggal 10 yaitu hari ini adalah hari terakhir perkuliahan. Dan untuk mahasiswa semuanya agar menguasai materi yang kita diskusikan sebelumnya, yang sudah kita bahas dan sudah kita pahami semuanya, karena soal-soal UAS tidak jauh dari materi yang sudah kita bahas. Oke, langsung saja untuk materi manusia dan lingkungan. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu manusia. Dan tentunya manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya. Serta dalam sosialisasinya, manusia itu berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitar. Kemudian terjadi hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Jadi manusia itulah makhluk sosial, tak lepas dari manusia lain, tak lepas dari dunia alam, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Dia melakukan interaksi, saling membutuhkan satu sama lain, dan tentunya dari terjalinnya hubungan itu ada positif dan negatif yang didapatkan. Kemudian kita lihat lingkungan, ya seperti yang kita rasakan, lingkungan yang ada di sekitar kita, yang mana lingkungan itu adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Jadi lingkungan ini salah satu media makhluk hidup untuk untuk memiliki karakter. Kemudian eksistensi makhluk hidup itu dalam menempati suatu tempat. Nah, kemudian lingkungan itu adalah tempat dia hidup, tempat dia tinggal. Nah, misalnya seperti di gambar, itu adalah termasuk salah satu lingkungan, yang mana di sini lingkungannya masih asri, masih natural ya, masih areal pegunungan. Ada juga lingkungan perkotaan,
Nah, di sana adalah tempat tinggal dari makhluk hidup. Bukan hanya manusia. Ada hewan, ada tumbuhan, dan makhluk bio yang lainnya. Kemudian korelasi antara manusia dengan lingkungan. Hubungan antara manusia dengan lingkungan. Yang pertama harus kita tahu dulu ekologi. Karena di dalam korelasi manusia dengan lingkungan ada namanya ekologi. Ekologi ini berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu ada 2 suku kata, eikos yang berarti rumah tangga dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah ekologi itu adalah ilmu kerumah tanggaan. Maksudnya di sini bukan ilmu tentang rumah tangga yang ada ayah, ibu, anak, bukan seperti itu. Tetapi di sini lebih kepada ekonomi yang secara harfiah, ya. Maksudnya di sini adalah melibatkan ekonomi. Ekonomi banyak dibicarakan dalam materi ekologi, meskipun seringkali nama ekologi itu tidak disebut. Nah, di sini saya akan membawa ibu-ibu semuanya ke dalam definisi ekologi itu sendiri. Contohnya adalah ekologi, cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan. Tadi di sebelumnya ekologi itu adalah ilmu kerumah tanggaan. Tentu ada kaitan, ya, kaitan satu sama lain. Nah, kalau dalam ilmu biologi atau cabang biologi, ekologi itu adalah mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan. Kemudian contohnya lagi, ekologi itulah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Dan ekologi itulah biologi lingkungan. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan manusia dan lingkungan, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Jadi dalam sudut pandang ekologi itu membahas kajian tentang manusia dan lingkungan, baik oleh manusia untuk manusia, manusia dengan hewan atau binatang, manusia dengan tumbuhan. Nah, itu adalah bisa juga dikatakan dengan sosiologi, ya, sosiologi manusia. Dan ada juga dikatakan dengan ilmu ekologi manusia. Kemudian kita lanjut ke lingkungan hidup manusia. Manusia itu hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budaya. Manusia itu melalui proses pertumbuhan, melalui proses perkembangan, ya, dalam lingkungan alam dan sosial budaya. Lingkungan atau dalam koridor lingkungan itu ada beberapa komponen-komponen biotik dan abiotik, ya. Komponen biotik itu adalah makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik makhluk yang tidak hidup. Benda, suatu hal yang tidak hidup. Kalau komponen abiotik contohnya adalah tanah, udara, air, ya, cahaya, suhu atau temperatur. Yang mana dari kelima
hal ini, komponen abiotik ini itu merupakan mempengaruhi lingkungan dan mempengaruhi makhluk-makhluk hidup di sekitarnya. Contoh tanah. Tanah itu merupakan tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan itu kan memperoleh bahan makanan atau mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan juga bagi manusia, tanah juga sebagai tempat tinggal manusia dan hewan. Berarti komponen abiotik ini mempengaruhi komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian contohnya udara. Udara atau oksigen itu diperlukan sekali untuk bernafas. Kemudian gas karbon dioksida juga diperlukan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, kemudian air sebagai tempat tinggal makhluk hidup yang tinggal di dalam air, atau ikan, atau hal-hal yang membutuhkan air. Kita manusia juga membutuhkan air, ya, untuk minum. Kemudian juga air yang berbentuk sebagai uap juga dibutuhkan untuk kelembapan dari udara tersebut. Air juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian cahaya juga terutama cahaya matahari itu banyak dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian suhu atau temperatur juga sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, karena setiap makhluk hidup mempunyai batas-batas pada suhu di mana mereka dapat tetap hidup. Nah, kemudian kita lihat komponen biotik. Nah, komponen biotik itu juga ada 3 kelompok juga ya. Seperti yang kita ketahui bahwa komponen biotik adalah yang hidup, seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang pertama, produsen kelompok, yang merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat anorganik. Umumnya merupakan makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis. Termasuk kelompok ini adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Ya, di sini maksudnya adalah tumbuhan, ya, mana tumbuhan itu termasuk pada makhluk hidup yang menghasilkan makanan dari zat-zat anorganik. Kemudian konsumen di sini dikaitkan kepada hewan dan manusia, yang mana kelompok makhluk hidup yang menggunakan atau makan zat-zat organik atau makanan yang dibuat oleh produsen ya, itu tumbuhan seperti kita, hewan dan manusia. Kemudian pengurai itu adalah makhluk hidup organisme yang menguraikan sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati. Nah, ini contohnya adalah seperti jamur ya, bakteri. Dia termasuk pada makhluk pengurai. Kalau kita termasuk kepada makhluk konsumen. Kalau tumbuhan termasuk kepada makhluk produsen. Nah, itu ya. Kemudian selain di dalam lingkungan itu terdapat juga faktor-faktor yang lain seperti rantai makanan. Prosesnya ya, rantai makanan yaitu siklus makanan atau produsen, konsumen, dan pengurai, baik di darat, laut, maupun udara. Kemudian habitat, tempat makhluk tinggal, tempat makhluk hidup. Kemudian populasi adalah seluruh jumlah individu dari jenis spesies yang sama pada suatu tempat atau daerah tertentu.
Nah, itu dia. Kemudian di dalam populasi itu ada faktor yang menentukan besarnya populasi. Tentunya adalah kelahiran. Kelahiran itu menambah besarnya populasi atau jumlah makhluk. Kematian itu mengurangi besarnya populasi. Yang perpindahan itu mengurangi populasi. Kalau perpindahan keluar ya, kalau berpindah ke dalam itu menambah populasi. Kemudian komunitas yaitu semua dari jenis makhluk hidup yang berinteraksi di suatu daerah. Itu disebut komunitas. Kemudian biosfer itu komunitas bersama-sama dengan faktor-faktor abiotik di tempatnya membentuk ekosistem. Nah, ekosistem ini terdapat di seluruh permukaan bumi, baik darat, laut, dan udara. Ekosistem ini berhubungan satu sama lain dengan tidak ada batas tegas antara suatu ekosistem dengan ekosistem lain. Nah, itu disebut dengan biosfer. Sekarang kita lihat pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Jika kita menelusuri kembali sejarah peradaban manusia di bumi ini, maka kita akan melihat adanya usaha dari manusia untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup jenisnya. Manusia itu hidup mengembara, ya. Pada zaman dahulu manusia itu hidup dari hasil perburuan, mencari buah-buahan, umbi-umbian. Kemudian juga mereka bercocok tanam, bertani, kemudian tinggal di tempat gua, kemudian berburu. Kemudian kalau misalnya sumber makanan berkurang, maka dia berpindah mencari tempat yang masih cukup dengan bahan makanan. Itu zaman dahulu ya. Dan lambat laun dengan bertambahnya jumlah populasi, cara hidup mereka pun berubah. Kemudian mereka mengenal bercocok tanam dengan membuka lahan, membuat menanam umbi-umbian, mungkin tanaman yang lain yang sebagai sumber bahan makanan. Kemudian mereka berkembang membuat rumah yang dari kayu atau beratapan daun. Kemudian mereka membuka hutan untuk jadikan tempat tinggal. Kemudian memelihara binatang-binatang. Dan akhirnya hidup menetap dari hasil pengalamannya. Kemudian membuat kehidupan yang lebih baik. Mereka sudah mengenal sawah dan sebagainya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia itu akan berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Nah, berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan untuk menyokong kehidupannya. Nah, berdasarkan ilustrasi yang saya sampaikan tadi atau narasi yang saya sampaikan tadi, bahwa secara tidak langsung manusia ketergantungan pada lingkungan alam, ya. Nah, karena di sini kita lihat berkaitan dengan kesejahteraan hidup demi kelangsungan hidup. Perubahan alam lingkungan hidup akan berpengaruh secara positif seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam hidup untuk menyokong kehidupannya. Maksudnya di sini adalah jika manusia memanfaatkan alam lingkungan ke arah yang positif, mereka akan mengembangkan alam tersebut. Tapi kalau mengarah ke negatif, mereka akan merusak lingkungan sekitar. Makanya di sana timbul banjir. Kemudian apalagi?
longsor, karena mereka mempengaruhi lingkungan ke arah yang negatif, tidak merawat, tidak menjadikan lingkungan itu sebagai tempat yang harus dirawat, yang harus dikembangkan. Kemudian sumber alam, kita lihat bahwa sumber alam itu digolongkan menjadi dua. Itu ada sumber alam yang dapat diperbarui, renewable resource, atau disebut pula sumber-sumber alam biotik. Yang tergolong dalam sumber alam ini adalah makhluk hidup, hutan, hewan, dan tumbuhan. Kemudian sumber alam tidak diperbarui, lawan dari yang tadi, contohnya adalah tanah, air, bahan galian, mineral, dan bahan tambang. Sumber alam biotik ini mempunyai kemampuan memperbanyak diri. Misalnya tumbuhan dapat berkembang biak dengan biji, hewan misalnya menghasilkan keturunan dengan telur atau melahirkan. Kalau manusia dapat berkembang dengan cara melahirkan. Oleh karena itu, SDM tersebut dikatakan sebagai SDA ya, sumber daya alam tersebut dikatakan sebagai sumber daya alam yang masih dapat diperbaharui. Lain halnya dengan sumber daya alam abiotik yang tidak dapat memperbaharui dirinya, seperti tanah, udara, air misalnya. Bila sumber minyak, batu bara, dan bahan lainnya telah habis digunakan manusia, maka habislah bahan-bahan tambang. Nah, memang benar dalam bumi kita ini masih terjadi pembentukan bahan-bahan tersebut, namun pembentukannya itu sangatlah lambat, sehingga apa yang dibentuk berabad-abad lamanya hanya dapat mengimbangi apa yang kita gunakan selama 1 tahun, bahkan kemungkinan kurang dari itu. Jadi kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam abiotik tadi. Ya, maaf ya tadi saya bilang yang komponen abiotik tadi ya, tanah, air, udara. Itu komponennya, yaitu dia masih selalu ada. Cuman di sini yang saya maksud adalah hasilnya ya, SDA abiotiknya itu yang habis, yang cepat habis. Kalau tanah, air, udara itu selalu berkesinambungan, karena justru udara itu gratis ya, selalu dapat kita rasakan. Jadi untuk SDA biotik dapat terus digunakan, dimanfaatkan oleh manusia bila manusia itu dapat menggunakannya secara bijaksana. Nah, bijaksana dalam penggunaan itu berarti memerhatikan siklus hidup SDA itu diusahakan jangan sampai musnah. Sebab sekali suatu jenis spesies di bumi ini musnah, jangan berharap jenis lain juga dapat muncul. Ya, manusia menggunakan baik sumber daya biotik dan abiotik itu secara tepat dan bertanggung jawab. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat penggunaan sumber-sumber alam itu, seperti pertanian dan tanah. Nah, di pertanian, hasil pertanian itu dapat ditingkatkan dengan cara memperluas areal pertanian maupun dengan meningkatkan hasil tanah pertanian yang sudah ada. Nah, di negara kita masih ada kemungkinan perluasan areal pertanian kecuali Jakarta ya. Itu dipadati oleh rumah penduduk, gedung. Nah, kemudian terkadang area pertanian itu memang selalu dimanfaatkan oleh oleh makhluk lain atau orang lain dalam
seiring bertambahnya penduduk ya, jadikan sebagai areal permukiman atau areal industri, areal jalan dan sebagainya. Sehingganya untuk perluasan pertanian itu juga kapasitasnya sudah makin menipis. Sementara kita butuh ya dalam hasil pertanian itu seperti beras, ya kan, sayur-sayuran dan sebagainya, itu juga kita butuhkan dalam hidup. Kemudian kita lihat hutan. Kalau kita tinjau dari segi peranan hutan itu ada dua, yaitu hutan pelindung, yang mana hutan yang sengaja diadakan untuk melindungi tanah dari erosi, ya. Kemudian yang kelompok kedua, hutan penghasil atau hutan produksi, yaitu hutan yang sengaja ditanam jenis-jenis kayu yang dapat dipungut hasilnya, misalnya hutan pinus, kayu jati misalnya dan sebagainya. Itu kita bahan hutan produksi yang diambil hasilnya, nanti ditanam lagi. Jangan diambil tapi jangan diambil kemudian dibiarkan, bukan, tapi diambil kemudian ditanam lagi. Kemudian air juga sebagai sumber alam di bumi ini ya, sungai, danau, lautan, kesemuanya itu meliputi 4/5 bagian dari seluruh permukaan bumi. Jadi manusia itu menggunakan air dengan baik dan berusaha mencegahnya dari pencemaran yang mengganggu berjalannya fungsi vital air dalam kehidupan manusia. Kemudian bahan tambang, ya begitu banyak mineral dan bahan tambahan lain yang dapat digali dan ditemui, dan semuanya itu bermanfaat sekali dalam kehidupan manusia. Jadi kita harus menemukan cara untuk menggunakannya dengan tepat, dengan hemat, mengingat bahan tambang itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya permasalahan-permasalahan yang timbul dari interaksi atau pemanfaatan lingkungan alam. Timbul beberapa masalah-masalah yang tentunya akibat dari pemanfaatan yang tidak positif ya, mengarah ke negatif, yang tidak bijaksana dan tidak tidak bertanggung jawab. Yang pertama, masalah erosi dan banjir itu sering terjadi. Peristiwa erosi itu terjadi secara perlahan-lahan, terutama terjadi dengan bantuan media air di sungai yang mengikis dasar dan tepi sungai. Kemudian erosi ini juga dipercepat dengan adanya penggunaan tanah yang tidak tepat oleh manusia, karena selalu diambil, kemudian tidak dijaga. Kemudian penebangan hutan yang tidak berimbang dengan penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Akhirnya terjadinya banjir, erosi. Kemudian pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu terdiri dari pencemaran tanah. Contohnya sampah-sampah industri pertanian yang menggunakan pupuk buatan itu telah menyebabkan pencemaran tanah. Yang itu berakibat pada kehidupan melalui tanah di mana pepohonan tumbuh berkembang. Sampah-sampah tadi ya, sampah-sampah merupakan bahan-bahan kimia. Bagi hewan dan manusia, jumlah bahan-bahan kimia itu jika berlebihan itu akan menjadi racun. Nah, hal tersebut bisa mengakibatkan sianosis pada anak-anak, yaitu timbulnya kesulitan pernafasan karena terganggunya peranan hemoglobin dalam pengikat oksigen.
Kemudian indikasi pencemaran ini berbahaya pada tanah karena bahan tersebut tidak dapat diuraikan dan dapat meresap masuk ke dalam pepohonan atau buah hasil penanaman kita. Nah, itu dia ya. Jadi kalau terlalu banyak menggunakan bahan-bahan kimia, itu bukan tanah saja yang menjadi korban, tapi kita yang memetik hasilnya atau yang memakan hasil tanaman tersebut. Nah, kemudian pencemaran air ya, masih dalam pencemaran lingkungan. Ya, misalnya pembuangan limbah pabrik, terkena pestisida yang digunakan dalam pertanian dan sebagainya. Itu dapat tercampur dengan air secara langsung maupun tidak langsung. Sementara air itu kita butuhkan. Jika hal itu terjadi, maka aliran air yang sampai ke pemukiman warga itu juga secara tidak langsung dapat mengakibatkan diare mungkin atau penyakit-penyakit lain karena ulah pembuangan limbah pabrik. Kemudian pencemaran udara tentunya dengan banyaknya pabrik yang ada, semakin banyak produksi ya, pabrik yang ada itu akan mencemarkan udara. Atau produksi kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor yang sekarang satu orang satu motor ya, bahkan mungkin satu rumah satu mobil. Itu akan mempengaruhi pada pencemaran udara. Kemudian ada juga namanya pencemaran suara. Ya, ini terjadi pada daerah kota dengan banyaknya suara mesin-mesin pabrik, mesin-mesin kendaraan secara tidak terkontrol ya, mengakibatkan kebisingan. Dan tentunya nanti kalau sering itu terjadi dan selalu didengar, itu mengakibatkan ketulian dan bahkan depresi ya. Jadi orang di kota itu supaya menghilangkan stres dari banyaknya suara-suara atau kebisingan yang ada, mereka melakukan liburan ke daerah-daerah yang perdesaan, gunung yang jauh dari kebisingan. Nah, itulah pencemaran suara yang biasanya ada di kota-kota besar ya. Kemudian kehutanan. Nah, hutan itu merupakan kekayaan Indonesia yang tidak ternilai harganya. Karena di Indonesia itu adalah hutan itu membentang. Bahkan Indonesia itu dikatakan dengan Zamrud Khatulistiwa. Itu hutan di Indonesia itu sangatlah luas. Hutan di sini sebagai paru-paru dunia ya, karena menyerap CO2, menyerap karbon dioksida. Di fungsi hutan itu selain sebagai tata air, iklim, pencegah erosi, penyubur tanah, dia juga sebagai tempat hidup binatang, tempat hidup menyimpan kekayaan alam yang berupa hasil-hasil hutan. Jadi memang hutan itu selalu dijaga, selalu dilestarikan, dan merupakan kekayaan terbesar bagi Indonesia. Dan juga produksi hasil hutan itu juga menyumbang devisa terbesar negara kita, seperti minyak dan gas bumi. Itu dia ya. Jadi bijaklah dalam memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah, yang telah diciptakan oleh Allah untuk kita. Bijaksanalah dalam memanfaatkannya. Dilarang untuk menebang kayu sembarangan, ya kan? Kemudian pencemaran air, pencemaran udara dan sebagainya. Kemudian dampak perkembangan terhadap lingkungan hidup, itu ada dampak positif
Kalau dalam bidang industri, memperluas lapangan kerja, kemudian industri bertambah baik. Dengan bertambahnya industri, perekonomian juga baik, lapangan kerja pun tercipta. Kemudian diciptakannya mesin daur ulang sehingga sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan dapat dikurangi. Kemudian peningkatan industri ekspor migas dan non migas. Kemudian memperoleh devisa dari industri pariwisata. Nah, itu hal-hal positif atau dampak-dampak positifnya terhadap kehidupan. Kemudian dalam bidang pertanian, dampak positifnya adalah bertambahnya varietas baru atau unggul. Kemudian peningkatan hasil produksi pertanian meningkat, menggunakan alat pertanian modern, dikenalnya sistem pemupukan, obat-obat hama, pemberantas hama, bisa dengan pesawat terbang di perkebunan. Dan dari dampak positif ada juga dampak negatif bagi lingkungan hidup. Lahan pertanian, lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan itu akan semakin sempit karena banyaknya perumahan seiring bertambahnya kapasitas atau berkembang biaknya manusia, ya, sehingga tentu butuh rumah, dan itu lahan pertanian itu menjadi sasarannya. Kemudian rusaknya lingkungan alam karena dibangunnya industri atau pabrik, terjadinya banjir atau erosi karena penebangan hutan tidak terkendali, illegal logging, ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder manusia mengeksploitasi alam. Kemudian pemupukan yang berlebihan mengakibatkan pencemaran tanah. Penyemprotan pestisida berimbas kepada makhluk hidup yang terkena racun jika kita mengkonsumsi hasil pertanian yang pestisidanya itu berlebihan. Kemudian terjadinya pencemaran udara akibat pembakaran hutan yang menghasilkan CO2. Terjadinya pencemaran air dari buangan limbah industri. Terjadinya pencemaran udara dari asap-asap industri dan kendaraan. Dan terjadinya pencemaran tanah dan bau serta sampah-sampah industri dan sampah rumah tangga. Jadi memang kita sebagai manusia, makhluk yang berpikir, makhluk yang dapat memahami segala sesuatu hal, dan kita diciptakan makhluk yang paling mulia, diberikan akal pikiran. Ketika kita memanfaatkan hasil ciptaan Allah yang sudah diberikan kepada kita, karena kita bergantung kepada lingkungan sekitar dan hidup dan tinggal pada lingkungan tersebut, karena kita selalu membutuhkannya, maka manfaatkanlah dengan baik, bijaksana, dan bertanggung jawab. Nah, karena kalau kita dapat melaksanakan hal tersebut, karena dengan kita selalu membutuhkan udara yang bersih, yang sehat, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai hasil pertanian, sebagai bahan makanan kita, dan lain sebagainya, maka gunakanlah dengan baik. Kalau dalam lahan pertanian kita menebang hutan, maka tanam kembali pohon tersebut. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merusak diri kita sendiri
dan juga menganiaya diri kita sendiri karena ulah tangan yang tidak bertanggung jawab, karena kita selalu butuh dengan lingkungan tadi. Maka manusia dan lingkungan tadi itu harus klop, harus saling membutuhkan timbal baliknya. Oke, mungkin itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di WA Group. Dan ini merupakan pertemuan terakhir kita ya, karena menjelang UAS. Nah, ini satu lagi yang harus saya sampaikan, karena materi kita sudah habis semuanya, sudah kita bahas semua, maka janji kita adalah di awal perkuliahan, kontrak perkuliahan, maka kita kumpulkan hasil dari makalah kita tadi atau diskusi kita itu menjadi satu buku. Jadi setiap kelompok bertanggung jawab dalam memberikan hasil materinya tadi yang sudah direvisi, yang ada footnote-nya, yang ada kutipannya, bertanggung jawab dalam menyelesaikan makalahnya tadi dan berikan kepada ketua kelas. Ya, ketua kelas masing-masing. Kemudian jadikan satu buku, bukan ketua kelas yang bekerja ya, ingat, bukan ketua kelas saja yang bekerja, jadi semua kelompok bekerja. Jadi setiap kelompok itu harus sudah selesai dengan baik, jangan sampai ketua kelas mengedit lagi ya, karena itu akan jadi catatan bagi saya, karena ada laporannya dari ketua bahwa kelompok ini tidak siap memberikan materinya. Nah, itu akan berisiko kepada nilai saudara. Jadi setiap materi yang ada, yang sudah ada direvisi, kumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas dengan timnya memfinishing hasil makalahnya tadi atau hasil materinya tadi, kemudian disatukan menjadi buku. Jadi silahkan ketua dengan tim mencari bagaimana cara membuat buku, mulai dari covernya, daftar isi, kata pengantar, kemudian isi dari buku itu per bab dari makalah kelompok ya, kemudian daftar pustakanya dan sebagainya. Jadi ini sebagai tugas secara global ya. Jika tugas ini tidak dikumpulkan menjelang penginputan nilai, maka nilai saudara saya tahan dulu ya, tidak bisa saya keluarkan karena tugasnya belum lengkap, dan itu akan berisiko kepada nilai saudara yang mungkin nanti jadi BL atau menjadi E dan sebagainya, karena ini masih dalam proses perkuliahan. Jadi mohon kepada mahasiswa mata kuliah SBD ini untuk menyelesaikan tugasnya, menjadikan materi dari bab 1, dari materi 1 sampai terakhir menjadi sebuah buku yang sudah direvisi ya, yang sudah ada kutipannya ya, ada teorinya. Jangan lupa daftar pustakanya itu sumber-sumber referensi yang sudah diambil, semuanya dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Jika tidak dikumpulkan sebelum penginputan nilai, maka mohon maaf, nilai saudara saya tidak keluarkan, dan itu akan berisiko kepada saudara semuanya. Mungkin nilainya akan BL, akan susah untuk merubahnya karena ada rentang waktu perbaikan nilai ya. Nah, jika sudah muncul BL ya tentu beresiko juga yang aturannya kumlot, karena ada nilai BL ya, karena sudah perbaikan nilai itu juga kumlot lagi. Nah, jadi jangan sampai
jangan sampai itu terjadi. Lakukanlah tugas ini dengan baik secara kerjasama, bukan pribadi ya, secara berkelompok, secara bersama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.